Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Thalab wa talibat kelas 8 MGW yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menyambung pelajaran kita. Dan sekarang kita sampai pada pelajaran keempat, bab firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Nah, ini bagaimana maksudnya? Maka insya Allah akan kita perjelas dalam pembahasan. Dan tujuan dari pembelajaran kita di sini ada 3. Yang pertama, murid dapat menyebutkan 2 macam hidayah. Lalu yang kedua, murid dapat menerangkan tentang semangat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi petunjuk, memberi hidayah kepada paman beliau yaitu Abu Thalib. Lalu yang ketiga, murid dapat menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menolak bahaya dan tidak pula bisa memberi manfaat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersemangat untuk memberi petunjuk kepada paman beliau yang bernama Abu Thalib. Ya, karena saking Abu Thalib ini di masa perjuangan Nabi awal-awal Islam adalah orang yang sangat membela Nabi. Sampai dalam sejarah yang pernah kita semua baca bahwa Abu Thalib ini ketika ada masa-masa Nabi dan para sahabat, generasi awal Islam itu diembargo oleh Quraisy saat itu, bagaimana Abu Thalib melindungi Nabi hingga rela kurang lebih antara 2-3 tahun tinggal di Syi'bu Abi Thalib, tinggal di lembahnya Abu Thalib. Sampai dalam riwayat dikisahkan bahwa mereka sampai makan daun-daunan. Saking tidak boleh saling jual beli, tidak boleh saling menikah antara klannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga besarnya Rasul dengan Quraisy, pokoknya semua diputus hubungannya, sampai seperti itu. Nah, maka Abu Thalib lah yang berdiri untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, Nabi sangat ingin sekali pamannya ini bisa masuk Islam. Akan tapi ternyata hingga Abu Thalib ini meninggal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhasil, tidak bisa memberi kepada Abu Thalib ini petunjuk. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu, tidak berkuasa untuk memberi manfaat dan juga tidak mampu untuk menolak bahaya bagi seorang pun. Nabi tidak bisa menyelamatkan Abu Thalib, tidak bisa memberi manfaat kepada Abu Thalib dengan mengislamkannya, dan tidak akan bisa Nabi menolak azab Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat untuk Abu Thalib. Nah, maka dengan demikian batillah yang melakukan ibadah kepada Nabi. Ada orang yang sampai sujud-sujud nyembahnya Nabi Muhammad. Ini tidak benar. Nah, dari sini tidak benar. Maka tidak boleh pula melakukan aktivitas ibadah dengan tujuan supaya Nabi Muhammad ridho sekarang ini. Pengen, pokoknya semuanya tuh pengennya ke Nabi Muhammad. Tidak boleh. Karena Nabi telah meninggal, yang pertama. Lalu yang kedua, yang memiliki segala sesuatu itu ternyata Allah. Nah, bukanlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita diperintahkan apa kepada Nabi? Kita diperintahkan mengikuti Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, dan meneladani apa seluruh perkara yang Nabi lakukan. Bukan kemudian kita malah minta kepada Nabi. Ini kesalahan fatal. Jadi tidak boleh kita minta-minta kepada Nabi.
sekarang ini jika ada orang yang minta kepada Nabi, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Contoh ya, orang sengaja ngomong, ya Nabi Muhammad tolong aku, ya Nabi Muhammad beri aku rezeki. Ini syirik, ini bisa jadi syirik besar seperti ini kalau dilakukan dengan keyakinan. Nah, maka tidak boleh ya bagi kita untuk melebih-lebihkan Nabi SAW, terlebih lagi sekarang beliau sudah meninggal. Nah, taib ini beribadah kepada Nabi tidak boleh, apalagi kepada selain Nabi, tentunya lebih batil, tentunya lebih salah lagi. Nah, ya maka marilah ya kita ikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Ta'ala. Dan di sini ya ada dalil yang dibawakan oleh mu'allif kitab. Yang pertama ya, atau inti dari kisah ini ya, dalil yang akan kita baca ini adalah kisahnya Abu Thalib ketika mau meninggal ya. Fi sahihi ay fi sahih al-Bukhari ya, di dalam kitab sahih yaitu Sahih Bukhari maksudnya ya. An Ibnil Musayyib, dari Sa'id Ibnil Musayyib, an abihi, dari bapaknya beliau, qala, mengatakan, lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu ya, ketika datang permulaan dan tanda-tanda kematian ya, kepada Abu Thalib. Ya. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ya, datang kepada Abu Thalib ini ya, karena sekarat ya, kalau bahasa Indonesianya mau meninggal, maka Rasul mendatangi Abu Thalib. Wa indahu Abdullah ibni Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Namun ketika Rasul datang itu, di sisinya Abu Thalib sudah ada dua orang ya, yang menjadi musuh Islam saat itu. Yang pertama Abdullah ibnu Abi Umayyah, yang kedua ya, musuh terbesarnya Islam saat itu yaitu Abu Jahal. Insyaallah. Jadi ya, berarti ada Rasul, ada Abu Thalib, lalu ada dua orang Quraisy ini. Faqala lahu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan, ucapkan wahai pamanku, la ilaha illallah, kalimatun uhajulaka biha indallahi, satu kalimat yang aku bersaksi untukmu dengan kalimat tersebut di hadapan Allah. Satu kalimat yang aku akan pakai untuk membelamu besok di hadapan Allah ya wahai pamanku. Ya. Faqala lahu. Ya. Lalu dua orang Quraisy yang ada di sampingnya tadi berkata, ya, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apakah engkau benci ya, dengan agamanya Abdul Muthalib? Apa agamanya Abdul Muthalib? Yaitu agama syirik dan menyembah berhala. Nah, jadi Rasul mengatakan itu, lalu dua orang itu membantah dan ngojok-ngojoki Abu Thalib, apakah kamu benci terhadap agamanya Abdul Muthalib? Ya. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fa'ada, ya. Maka Nabi mengulanginya lagi. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, satu kalimat yang akan kupakai untuk membelamu besok di hari kiamat. Dua orang tadi ngulangi juga. Hei Abu Thalib, apakah kamu benci terhadap agamanya bapakmu sendiri, Pak? Yaitu Abdul Muthalib. Nah, dalam satu riwayat sampai 3 kali ini. Ya. Nah, fakana akhiru maqala, maka akhirnya si Abu Thalib ya pamannya Nabi ini, akhir kalimat yang ia ucapkan, huwa ala millati Abdul Muthalib, bahwa dia itu berada di atas agamanya Abdul Muthalib, wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan dia mati dalam keadaan menolak, enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi yang melihat pamannya meninggal, paman yang ya berjasa terhadap Nabi, banyak jasanya terhadap Nabi meninggal, ya,
beliau mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh wahai pamanku, aku akan memintakan ampun kepada engkau. Benar-benar aku akan minta ampun untuk engkau wahai pamanku, selama aku belum dilarang. Ya. Maka ketika Nabi mengatakan hal tersebut, ya, langsung turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah langsung menurunkan, wa ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina. Tidaklah boleh, tidaklah pantas bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk memintakan ampunan kepada orang-orang musyrikin. Ya. Ini surat At-Taubah ayat 113. Yang mana lengkapnya ya, masih ada lagi lanjutannya. Walau kanu uli kurba. Walaupun yang dimintakan ampunan dari orang musyrikin itu adalah orang yang memiliki kekerabatan. Jadi Nabi dilarang untuk meminta ampunan kepada musyrikin walaupun orang musyriknya itu adalah kerabat dekatnya. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas ya, bahwa si orang-orang musyrikin itulah orang yang benar-benar ya, akan menjadi penduduk neraka. Ya. Nah, jadi kita tidak boleh. Ya, ini hukumnya berlaku umum. Ya. Nabi tidak boleh memintakan ampun pada musyrikin walaupun kerabat dekat sendiri, karena mereka itulah ya orang yang tidak akan diampuni oleh Allah. Ya. Allah tidak mengampuni kok kita minta ampun, ini nggak boleh. Ya, maka kalau Nabi saja tidak boleh, ya ini berlaku umum pula untuk manusia selain Nabi. Tidak boleh memintakan ampun kepada orang-orang musyrikin yang jelas-jelas mereka mati dalam keadaan musyrik. Ini yang dimaksud mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas ya bagi mereka bahwa orang-orang musyrikin itu adalah penduduk neraka. Jelas mati dalam keadaan syirik, mati tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nah, maka ya, wa anzalallahu fi Abi Thalib, ya, lalu kemudian turunlah ayat Allah yang lain ya, bersamaan dengan hal tersebut tentang Abu Thalib ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, yaitu Abu Thalib itu. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi ini menunjukkan semua kehendak manusia itu tunduk ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua keinginan manusia jika Allah tidak menginginkan untuk terjadi, tidaklah akan terlaksana. Nah, ya, ini pun berlaku bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah ya kisah tentang meninggalnya Abu Thalib ya, yang pelajarannya sangat besar yang bisa kita ambil dari kisah ini ya. Nah, dan beberapa pelajaran tersebut, yang pertama adalah macam-macam hidayah. Dari kisah ini kita bisa mengetahui ya, tentang ternyata hidayah itu dibagi menjadi dua. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah hidayah taufik wal ilham. Ya, kalau bahasa ringkasnya hidayah itu taufik. Ya. Apa maknanya? Yaitu adalah penciptaan hidayah di dalam hati. Ini tolong kasih garis bawah ya. Penciptaan hidayah di dalam hati. Nah, hal ini hanya Allah yang mampu melakukannya. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk pada siapa yang kau cintai. Akan tapi Allah lah yang memberi petunjuk pada orang yang Allah kehendaki. Dan dialah Allah yang lebih tahu dengan siapa yang diberi petunjuk. Siapa Allah lah yang lebih tahu pada siapa yang berhak untuk diberi petunjuk ya. Surat Al-Qasas ayat 56 ya. Dan inilah ya yang dimaksud dengan pembahasan kita ini ya. Yang pertama yaitu hidayatut taufik. Jadi
hidayah yang hidayah apa penciptaan hidayah tersebut di dalam hati seseorang, ya. Pemberian hidayah tersebut di dalam hati seseorang ini tidaklah ada yang mampu kecuali Allah, ya. Gampangnya begini, ya, ketika hidayah tersebut masuk dalam hati seseorang, orang tersebut mau menggerakkan dirinya untuk masuk Islam dan sebagainya. Nah, yang mampu untuk membukakan hati, memberikan petunjuk tersebut di dalam hati seseorang, ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka dari itu kita kan bisa dapati ya kenyataan zaman sekarang. Ada orang yang Masya Allah orang tuanya bagus sekali, ya, bagus sekali, tapi anaknya, ya kalau bahasanya maaf bahasa Jawanya keranjingan, ya, pergi sana kemari nggak mau diatur begitu. Padahal bapak ibunya luar biasa, ya, bagus sekali, Islami sekali. Nah, ini menunjukkan, ya, yaitu tadi hidayah itu milik Allah. Yang membuat hati si anak tersebut nggak mau tertarik terhadap Islam padahal bapaknya ibunya sangat luar biasa, itu karena dia belum dikehendaki oleh Allah untuk terbuka hatinya begitu. Nah, ya, tapi ada sebaliknya, bapak ibunya mungkin ya jelek, ya, maaf ya, mantan preman dan sebagainya, tapi anaknya ustadz, anaknya kiai. Loh, apa ada banyak itu. Nah, ya, inilah Allah tidak memberi hidayah pada bapak ibunya, tapi memberi hidayah kepada anaknya, subhanallah, ya. Dan kita juga lihat kenyataannya, mungkin banyak orang ya temanan ya, yang satu baik, yang satu gitu. Nah, ini semua tidaklah lepas dari petunjuk yang Allah berikan kepada hati seseorang, ya. Dan kadang juga kita dapati ada seorang, ya, maaf ya, ada orang non-Islam yang tinggal di pemukiman Islam, tapi dia tidak mau masuk Islam. Ya, inilah, ya, karena apa? Petunjuk belum Allah bukakan di dalam hatinya. Nah, dan kisah-kisah seperti itu, ya, banyak yang ini menunjukkan, ya, bahwa Allah lah, ya, yang memberi petunjuk hidayatut taufik, hidayah untuk melakukan perbuatan, ya, itu semata-mata Allah yang memberi. Kemudian yang kedua, hidayatul bayan wal irsyad, ya, atau banyak disingkat, ya, oleh para ulama dengan kalimat hidayatul irsyad, ya, yaitu, ya, maknanya adalah kemampuan untuk menunjukkan kepada hamba tentang agama Allah dan syariatnya, ya. Ini tolong kasih garis bawah, ya. Ini yang dilakukan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam dan para dai sesudahnya. Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, ya. Dan engkau wahai Muhammad sungguh benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu surat Asy-Syura ayat 52. Jadi hidayatul irsyad ini tepatnya adalah upaya, ya, semacam upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk memberi petunjuk kepada siapa yang ia harapkan untuk masuk Islam, untuk baik, untuk mengenal manhaj yang benar dan sebagainya, ya. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasul dan para dai. Jadi mereka memberi petunjuk, memberi penjelasan agama yang benar, syariat yang benar, ya, agar manusia mau mengikutinya. Nah, tetapi, ya, hidayatul irsyad ini terkait dengan hidayatul taufik tadi. Orang, ya, ini dai-nya kan melakukan hidayatul irsyad, ya, memberi petunjuk begini ini yang benar. Bapak ibu melakukan petunjuk ini yang benar, ini yang salah. Guru juga ngasih tahu ini yang benar, ini yang salah. Tetapi bagi orang yang diberi petunjuk tadi, yang dikasih tahu tadi, dia mau mengamalkannya, itu, nah, yang membukakan pintu untuk beramal tersebut adalah Allah Ta'ala. Maka, ya, ini pantas bagi kita ketika kita mencintai seseorang lalu berusaha untuk memberi hidayatul irsyad, untuk menunjukkan yang benar kepada orang yang kita cintai. Kita juga minta pada Allah, berdoa kepada Allah supaya orang yang kita cintai tadi diberi taufik oleh Allah untuk beramal. Ya, seperti saya, ya. Nah, saya sering, ya, berdoa pada anak-anak, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anak MKW ini diberi petunjuk oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkan apa yang mereka ilmui. Tahu kalau sholat malam itu utama,
ya kita usaha untuk sholat malam. Tahu kalau berbakti pada orang tua itu baik, ya semoga anak-anak MKW ini bisa melakukannya, ya, dan sebagainya. Maka marilah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa beramal soleh, beramal kebajikan. Nah, karena Allah lah yang membukakan kita, ya, supaya mau untuk beramal. Taib. Kemudian ya ini faedah yang pertama, bahwa hidayatul taufik itu hanya dari Allah, dan kisahnya sangat jelas terjadi pada Nabi dan Abu Thalib. Nabi sangat ingin untuk memberi petunjuk, hidayatul irsyad, ya. Nabi sangat kuat sekali ketika memberikan petunjuk kepada paman beliau, tetapi Allah tidak mengabulkan, tidak mengizinkan, tidak memberi taufik pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, jadi kesimpulannya hidayatul taufik itu milik Allah, urusannya Allah. Hidayatul irsyad itu usahanya manusia, begitu. Ya, usahanya dai, usahanya para rasul, usahanya manusia. Taib. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua dari pelajaran ini, semangat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi petunjuk kepada paman beliau. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersemangat untuk memberi petunjuk pada pamannya. Hal itu karena adanya hubungan kekerabatan, dan juga Abu Thalib telah menjaga dan melindungi beliau dari gangguan kaum musyrikin, serta bersabar atas apa yang menimpanya dalam melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang saya kisahkan di awal tadi, ya, yang sampai diembargo, lalu Abu Thalib rela menjalaninya. Selain itu, dia juga sudah mengakui kebenaran risalah Nabi Muhammad. Sebenarnya Abu Thalib itu sudah yakin Nabi Muhammad itu benar, gitu, ya. Sebagaimana banyak diungkapkan dalam bait syair yang pernah dilontarkan oleh Abu Thalib. Di antaranya Abu Thalib pernah mengatakan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Dan sungguh aku tahu, kata Abu Thalib, agamanya Muhammad itu adalah agama terbaik dari semua agama manusia. Abu Thalib meyakininya itu, ya. Sayang sekali dia tidak mau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tetap berada di atas agama kemusyrikan, ya. Ya, kenapa? Karena takut celaan dan cacian dari kaumnya. Ya, jadi dia itu sebenarnya pengen masuk Islam, tahu Islam yang benar, tapi karena dia takut celaan dari kaumnya, dia nggak masuk Islam. Masya Allah, ini ya, kesombongan yang menghantarkan kepada neraka. Waliyatubillah. Lalu pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari kisahnya Abu Thalib ini, batilnya bergantung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada makhluk yang lainnya. Ya, tidak boleh bergantung pada Nabi. Sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling mulia, tapi tidak bisa menolak bahaya dan tidak bisa pula Nabi mendatangkan manfaat. Nabi juga tidak berkuasa untuk memberi hidayah atau taufik, ya, hidayah untuk beramal kepada siapapun. Seandainya beliau mampu, tentu orang yang paling berhak mendapatkan hidayah adalah Abu Thalib, ya. Kenapa? Karena Abu Thalib lah yang telah menjaga dan melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akan tetapi Abu Thalib tetap mati dalam kesyirikan. Dalam kisah Abu Thalib ini ada pelajaran bagi orang yang mau mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Maka sesungguhnya pelajaran paling pentingnya di sini, ya, sesungguhnya Allah lah yang berhak untuk dimintai semua kebutuhan dan untuk melepaskan seluruh kesulitan. Ya, tolong kasih garis bawah. Ya. Nah, Allah adalah satu-satunya yang memberi hidayah dalam hati. Ini penting sekali, ya. Sebagaimana Allah adalah satu-satunya yang menciptakan seluruh makhluk. Sehingga siapa yang meminta perkara tersebut kepada selain Allah, maka sungguh dia telah jatuh dalam syirik besar. Siapa yang minta petunjuk pada selain Allah, siapa yang minta rezeki pada selain Allah, siapa yang memohon-mohon apapun, ya, kepada selain Allah dalam perkara yang sesungguhnya hanya Allah yang mampu melakukannya, maka dia telah berbuat syirik besar. Maka yang wajib bagi seorang hamba adalah berusaha untuk berlari, mendekatkan diri kepada Allah, serta minta petunjuk, minta hidayah darinya, serta berusaha mendapatkan hidayah tersebut
dengan mengerjakan perkara yang diwajibkan dan meninggalkan perkara yang dilarang. Juga berusaha untuk mendapatkan petunjuk Allah dengan mempelajari Al-Quran, duduk dengan orang-orang soleh. Nah, sehingga siapa yang seperti ini keadaannya, maka Allah akan membantu dan memudahkan baginya mendapatkan sebab-sebab hidayah. Sebagaimana Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Sungguhnya siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, maka benar-benar kami, kata Allah, akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Maka ya kisah yang pokok yang ketiga ini, kita dilarang minta petunjuk kepada Nabi. Petunjuk itu diminta hanya kepada Allah dan upaya, ya. Dan di sini ya kita itu diperintahkannya menjalankan upaya-upaya supaya kita diberi petunjuk oleh Allah. Pengen tahu Islam yang benar, ya belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi, belajar pemahaman salaf, begitu kan. Pengen hafal Al-Quran, ya berusaha mati-matian menghafalkan Quran, pagi, siang, sore, malam, ya berusaha seperti itu. Nah, ya tidak ada orang yang kaya, ya lalu tahu-tahu tidak ada orang yang kaya dari mimpi, tahu-tahu jatuh uang dus lalu dia kaya, nggak ada ya. Orang aja percaya kalau urusan dunia nggak ada yang tiba-tiba, apalagi urusan akhirat. Maka marilah ya kita ini jika ingin petunjuk dari Allah, ya kita berupaya untuk menjemput, berupaya untuk melakukan perkara-perkara yang membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, dan petunjuk tersebut hanyalah diminta dari Allah taala. Sehingga jika kita cinta terhadap seseorang, maka kita doakan agar orang tersebut mendapatkan kebaikan dari Allah taala. Nah, kemudian yang keempat, ya, kisah Abu Thalib ini ya mengandung pelajaran bahaya taklid pada nenek moyang dan tokoh-tokoh dalam kesesatan. Bahayanya taklid, ngikuti orang tanpa dalil, ya, mengikuti tokoh-tokoh tanpa dalil. Masya Allah. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada pamannya kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, yang beliau akan persaksikan untuknya di hadapan Allah, yang beliau akan pakai untuk membela Abu Thalib di hadapan Allah kelak, kaum musyrikin, yaitu dua orang tadi, menghalangi Abu Thalib agar tetap berada di atas agama nenek moyangnya, yaitu agama kesyirikan. Ya. Dan ketika Nabi SAW mengulangi permintaannya kepada pamannya agar mengucapkan la ilaha illallah, kaum musyrikin pun mengulangi lagi apa yang mereka katakan untuk menghalang-halangi Abu Thalib masuk Islam. Mereka mengatakan, apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib? Mereka terus membacakan hujah-hujah yang dipakai oleh kaum musyrikin dalam menghadapi para rasul, yaitu taklid, membebek, mengikuti dengan buta kepada nenek moyang. Sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surat Az-Zuhruf ayat 23, "Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun." Ya, kita itu, kata orang-orang musyrikin, ya, sungguh kami itu mendapati bapak-bapak kami itu berada di atas satu agama, dan kami sungguh benar-benar hanya mengikuti nenek moyang kami, bapak-bapak kami itu. Kita itu harus begitu. Ya, katanya siapa tadi, Abu Jahal begitu. Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah kepada Abu Thalib. Ngojok-ngojok kita itu harus mengikuti, melestarikan agama nenek moyang kita, bapak-bapak kita terus begitu. Nah, sampai akhirnya mati dia Abu Thalib. Ya, Masya Allah. Nah, dan akhirnya ucapan Abu Thalib adalah dia tetap berada di atas agama Abdul Muthalib dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka dia mati di atas kesyirikan dan mengikuti nenek moyangnya. Dan tentunya dalam perkara ini ada hikmah dari Allah Ta'ala. Ya, jadi kenapa akhirnya Abu Thalib dipilih mati di atas kesyirikan? Nah, ini hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui bahwa agama ini tidak dapat dicapai dengan nasab. Ya, jadi tidak ada itu, tidak benar nasab-nasaban dalam agama. Ya,
tapi agama ini dicapai dengan ketakwaan. Kisah ini juga memberikan faedah bahwa yang menentukan bagi seorang adalah amalan terakhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu ya akan dinilai dengan akhirnya. Kalau akhirnya baik maka amalannya baik. Kalau akhirnya jelek seperti Abu Thalib ini ya, su'ul khotimah. Waliyadzubillah. Nah, maka penting sekali ya, Masya Allah, kita memiliki teman yang baik ya, agar tidak menjerumuskan kita dalam perkara-perkara akhirat yang membawa kesengsaraan ya. Dan pentingnya kita mengikuti dalil, karena yang kita ikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan tokoh. Kalau yang diikuti tokoh saja tanpa mau dipertimbangkan benar atau tidaknya tokoh tersebut, bisa-bisa tersesat seperti Abu Thalib ini ya. Nah ya. Kemudian ya, faedah kelima dari pelajaran dari haditsnya tentang kisahnya Abu Thalib ini adalah bahaya teman jelek bagi seseorang. Masya Allah, sungguh Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal merupakan sebab terhalanginya Abu Thalib dari kebenaran dan dari agama Islam ini. Ini tolong kasih garis bawah tuh. Jadi ketika Abu Thalib dikasih tahu Nabi, ada dua orang yang mencegah tadi ya. Nah, hal ini menunjukkan tentang bahayanya teman jelek bagi seseorang. Maka hendaklah kita berhati-hati untuk dekat-dekat dengan orang-orang jelek, dan kita hati-hati dari ucapan-ucapan orang-orang jelek. Bahaya teman jelek tidak hanya khusus berkenaan dengan masalah kesyirikan, tetapi juga mencakup seluruh perilaku kehidupan seseorang. Hal itu karena teman memiliki pengaruh besar dalam menempuh jalan kebaikan atau kejelekan. Rasul bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Fal yandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya dia melihat kepada siapa yang diajak menjadi kawan dekatnya. Maka ini sangat jelas sekali. Orang itu berada di atas agama teman dekatnya. Kalau teman-temannya itu jelek, ya berarti dia kurang lebih jelek seperti itu. Nah, ya maka kalau mau berteman, lihat tuh teman-temannya baik atau tidak. Nah, ini penting sekali untuk kita amalkan. Jangan sampai kita memiliki teman-teman yang jelek, karena minimalnya ketika mereka melakukan kejelekan, minimalnya kita tidak bisa mencegah itu perbuatan-perbuatan jelek tersebut. Maka bahaya ya. Apalagi seperti kisahnya Abu Thalib ini ya. Ya contoh, kalau di zaman sekarang ya banyak kan orang ikut-ikutan kirap Kiai Slamet. Kenapa? Karena temennya yang ngajak temennya. Dan banyak pula yang ngasih sajen ke Gunung Kidul itu. Kenapa? Karena diajaki temennya dan sebagainya ya. Dan di kehidupan sehari-hari kan juga begitu. Bukan hanya masalah kesyirikan aja, tapi masalah-masalah maksiat juga begitu. Nonton film Korea gara-gara apa? Diajaki temennya. Nah ya, maka teman yang mengajak seperti ini ya harus kita menjauhinya. Nah, agar kita tidak ikut-ikut terseret kepada arus kejelekannya. Nah, ini pentingnya kita memiliki teman yang baik dan menjauhi teman yang jelek. Lalu kalau temannya udah jelek, apa terus kemudian ditinggalkan? Ya enggak. Ya, diupayakan untuk dinasihati. Nah, kemudian ya, pelajaran yang keenam dari kisah Abu Thalib ini, orang kafir Quraisy mengetahui makna la ilaha illallah. Ketika Rasulullah SAW menawarkan pada Abu Thalib kalimat tauhid la ilaha illallah ya, yang artinya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, maka Abu Jahal dan orang yang bersamanya yaitu Abdullah bin Abi Umayyah mengetahui bahwa yang dimaksud oleh Nabi dengan kalimat itu yaitu menolak kesyirikan dan mengikhlaskan semua ibadahnya pada Allah semata. Abu Thalib, Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah sadar itu artinya. Kalau Abu Thalib ngomong la ilaha illallah, itu berarti ibadah itu hanya kepada Allah semata, tidak kepada berhala-berhala mereka sama sekali. Maka kalau Abu Thalib sampai mengucapkannya, berarti dia pasti akan berlepas diri dari agamanya Abdul Muthalib, agama kesyirikan. Oleh sebab itulah mereka menghalang-halangi Abu Thalib dari mengucapkan kalimat tersebut ya. Ini berbeda dengan orang yang mengaku punya ilmu tapi bodoh dengan maknanya, makna kalimat la ilaha illallah, sehingga
menghukumi setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah adalah seorang muslim meskipun dia menyembah para nabi dan orang-orang soleh dan mendekatkan diri padanya dengan berdoa, menyembelih kurban, tawaf di sekeliling kuburan mereka. Maka sangat mengherankan keadaan seorang yang Abu Jahal lebih tahu makna la ilaha illallah dari dirinya. Ya, ini maksudnya kan di masa ini banyak orang yang nggak tahu ngomong la ilaha illallah tapi nggak tahu artinya. Bahkan yang lebih memalukan lagi, ya, ada orang ngomong la ilaha illallah tapi ditanya Allah ning diwi ra mudeng. Mas, Allah di mana? Nggak tahu. Duh, kamu kok mengucapkan la ilaha illallah? Ya aku mendengar manusia ngomong la ilaha illallah ikut-ikut aja. Nah, ya, maka ini bahaya sekali ya. Sampai ada istilah orang mengatakan Islam KTP. Islam hanya KTP-nya saja. Maka jangan sampai ya kita atau keluarga kita atau orang-orang yang kita cintai tidak tahu dengan la ilaha illallah ini. Abu Jahal saja tahu kok. Kok kita tidak tahu? Maka ini perkara yang sangat mengkhawatirkan jika kita tidak tahu makna la ilaha illallah. Tapi kemudian yang ketujuh, haramnya beristighfar untuk orang musyrik. Ya. Dalam hadis ini jelas sekali ya. Ketika Abu Thalib meninggal di atas kesyirikan, Rasul sebenarnya bersumpah pengen untuk betul-betul memintakan ampun pada Allah untuk Abu Thalib. Selama hal tersebut tidak dilarang. Kan begitu tadi Nabi mengatakan. Tetapi ternyata Allah menurunkan firman-Nya ma'akana lin-nabi walladzina amanu. Tidak pantas, tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang yang beriman an yastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun kepada orang musyrikin, walau kanu uli kurba, walaupun mereka itu kerabat dekatnya, mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas dia mati dalam keadaan syirik dan dia adalah penghuni neraka jahim. Ya, tidak boleh bagi kita memintakan ampun kepada orang musyrik yang telah jelas mati dalam keadaan musyrik. Jika dilarang untuk memintakan ampun bagi mereka, maka mencintai dan membela mereka tentu lebih dilarang. Nah, ini ya, bagi orang yang sudah mati dalam keadaan musyrik. Namun ada masalah, ada pertanyaannya. Jika orangnya itu misalkan ya non muslim, misal ini kita punya saudara, dia itu non muslim. Nah, kita lalu bagaimana cara bermuamalah dengan dia? Secara hukum duniawinya kita bermuamalah dengan dia dengan kebaikan, tidak apa-apa. Allah mengatakan la yanhakumullahu anil ladzina la yanhakumullahu. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak Islam selama mereka tidak memerangi kita. Jadi hukum asalnya secara duniawi tidak apa-apa. Lalu yang kedua, ya hati-hati dalam masalah agamanya. Kalau mereka merecoki kita dalam masalah agama, jangan sampai. Justru kitalah yang berusaha mendakwai mereka, begitu. Lalu yang ketiga, jika memang kita mendoakan dia supaya dapat petunjuk, ini dibolehkan. Nah, ini dibolehkan. Jadi mendoakannya pada Allah ya, supaya saudaranya itu masuk Islam itu boleh. Nah, tetapi yang keempat ini yang penting. Kalau ternyata sudah kita upayakan mendoakan dia selama hidupnya, ternyata dia mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan tidak masuk Islam, nah setelah itu putuslah hubungannya. Tidak boleh bagi kita mendoakan dia lagi, tidak boleh bagi kita untuk mengatakan dia itu calon penghuni surga atau semoga diampuni atau bagaimana, tidak boleh. Dia mati dalam keadaan musyrik, dihukumi mati kafir, ya calon penduduk neraka. Jadi ketika dia sudah mati, ya itulah yang wajib kita yakini, ya, wajib kita katakan, ya kalau memang matinya mati kafir, ya sudah calon penduduk neraka dia. Nah, ya, penduduk neraka dia. Nah, dan kita harus yakin, ya, yakin tentang kekafirannya. Kalau memang dia mati dalam keadaan kafir, ya tidak boleh mensolatkannya dan sebagainya. Makanya kadang terjadi di kampung itu, seperti pernah terjadi di sini, ya, orang bingung mau nyolati apa enggak gue, ya, maka kita tanyakan aja riwayatnya, pernah enggak dia sholat, pernah enggak dia terang-terangan mengatakan la ilallah dan sebagainya. Kalau enggak mau ya sudah enggak usah disolati, ya, karena dikhawatirkan ya memang dia itu orang mati dalam keadaan musyrik. Nah, maka ini penting sekali hadis
kisah Abu Thalib ini menunjukkan kepada kita mahalnya hidayah Allah, yang itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka sebagai orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keislaman, tahu yang benar, tahu mana salaf, tahu yang salah, ya, maka hendaknya kita memelihara hidayah yang Allah berikan ini sampai kita mati. Naam, agar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik insyaallah taala. Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. PR-nya menghafal ini dulu dan menulis evaluasinya di buku dulu. Nanti untuk dikumpulkannya tunggu apa-apa dari saya. Sekarang dihafalkan dari dalil 1 sampai 4. Nah, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.